Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azalia Kartika Rudiani dengan NIM 72235600005, Universitas Negeri Medan dengan jurusan Kewirausahaan. Saya mengikuti pertukaran kampus Merdeka dengan Universitas Jambi yang dipimpin oleh dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo dengan mata kuliah Digital Marketing. Yang pertama ada analisa SWOT dari PT Tormoda Mobil Indonesia. Yang pertama yaitu ada strengths atau kekuatan. Yang pertama, pengalaman lebih dari 50 tahun, PT Tormoda Mobil Indonesia memiliki sejarah panjang beroperasi di Indonesia sebagai PMA, penanam modal asing dari Jepang yang menunjukkan stabilitas dan kepercayaan dari pelanggan. Lalu yang kedua ada brand yang dikenal. Produk andalannya, Kijang Innova, terkenal sebagai minibus keluarga yang dapat mengangkut banyak penumpang. Sangat cocok dengan kebutuhan pasar Indonesia. Jaringan dealer di kota besar. Meskipun terbatas di kota besar, PT Tormoda memiliki jaringan dealer di kota utama seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Fokus pada produk yang kurang efisien. Produk utama mereka, Kijang Innova, terkenal boros bahan bakar yang menjadi kelemahan di tengah tren konsumen yang menginginkan kendaraan hemat energi. Selanjutnya yang kedua ada masalah teknis pada produk. Produk andalannya Kijang Innova Reborn mengalami masalah pada sistem injeksi sehingga menyebabkan banyaknya keluhan pelanggan dan menurunkan loyalitas mereka. Yang ketiga, metode pemasaran yang tradisional. PT Tormoda masih menggunakan metode pemasaran lama seperti iklan di televisi dan koran yang kurang efektif dibandingkan strategi digital yang lebih aman. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, digital marketing. Ada peluang besar untuk memperluas pemasaran melalui platform digital seperti SEO, iklan media sosial, dan influencer marketing. Untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien, maka ekstensi geografis. Pesaing mulai membuka cabang di hampir semua provinsi. PT Tormoda dapat melihat peluang untuk memperluas jaringan dealer mereka di wilayah-wilayah yang belum mereka garap secara agresif. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Persaingan yang semakin ketat. Persaingan utama seperti Honda, Suzuki, dan Daihatsu fokus pada mobil hemat bahan bakar dan mobil listrik yang semakin diminati konsumen. Ini dapat mengancam pangsa pasar PT Tormoda yang saat ini masih fokus pada mobil keluarga besar. Yang kedua, penurunan pangsa pasar. Pangsa pasar PT Tormoda menurun menjadi 30% karena persaingan yang ketat. Jika tidak segera diatasi, penurunan ini bisa semakin menggerus posisi mereka di pasar. Yang ketiga ada ketidakpuasan pelanggan. Tingkat loyalitas pelanggan menurun akibat masalah teknis pada produk yang bisa memburuk citra perusahaan jika tidak segera diperbaiki. Lalu yang kedua ada pertanyaan, sebagai seorang direktur PT Tormoda Mobil Indonesia, strategi apa yang harus dilakukan dan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan penjualan serta penaikan yang harus dilakukan? Sebagai direktur Tormoda Mobil Indonesia, strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan perbaikan kondisi perusahaan harus menyentuh berbagai aspek, dari inovasi produk, efisiensi operasional, hingga pemasaran digital seperti beberapa langkah strategi yang dapat diambil. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan inovasi produk, seperti pengembangan fitur yang lebih modern. Lalu yang kedua ada ekspansi geografis dan jaringan distribusi. Yang pertama ada perluasan ke daerah-daerah baru. Lalu yang kedua ada kemitraan strategi dengan dealer-dealer lokal. Lalu optimalisasi digital marketing untuk meningkatkan penjualan dan brand awareness. Yang pertama ada pemasaran digital yang lebih agresif. Lalu yang kedua ada influencer dan content marketing. Lalu yang ketiga ada website dan e-commerce. Selanjutnya ada strategi loyalitas pelanggan, perbaikan pelayanan pelanggan dan bengkel. Lalu yang kedua ada program loyalitas dan garansi yang dapat diperpanjang. Lalu selanjutnya dapat dilakukan efisiensi biaya penyesuaian strategi harga.
Itu dapat dilakukan dengan mengoptimalisasi biaya produksi dan pemasaran. Lalu yang kedua, strategi harga yang lebih kompetitif. Lalu dapat melakukan dengan peningkatan proses inovasi dan riset pasar. Dengan dilakukannya riset pasar yang lebih intensif, inovasi berkelanjutan. Lalu dapat melakukan pembangunan citra brand yang ramah lingkungan. Yang pertama dengan kampanye ramah lingkungan, sehingga para pelanggan yang tertarik dengan ramah lingkungan dapat tertarik dengan produk-produk baru brand yang ramah terhadap ramah lingkungan. Lalu yang ketiga dengan pendekatan digital marketing, bagaimana agar bisa meningkatkan brand awareness bagi PT Tomodo Mobil Indonesia untuk meningkatkan penjualan dan berimpact pada peningkatan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Nah, yang pertama yaitu pendekatan digital marketing sangat penting untuk meningkatkan awareness PT Tornado Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan dan pertumbuhan perusahaan. Berkelanjutan sebagai berikut strategi digital marketing yang dapat dilakukan. Yang pertama ada optimasi website dan SEO atau Search Engine Optimization. Optimization website. Pastikan website PT Tomodo dioptimalkan untuk mesin pencari. Dengan menggunakan SEO, perusahaan bisa meningkatkan visibilitasnya ketika calon konsumen mencari produk mobil secara online. Fokus pada kata kunci yang relevan seperti mobil keluarga hemat energi, mobil listrik Indonesia, atau dealer mobil Indonesia. Konten blog dan artikel. Membuat blog yang membahas topik-topik terkait otomotif seperti tren mobil listrik, keunggulan Kijang Innova, atau tips memilih mobil keluarga. Ini dapat menarik traffic organik dan meningkatkan brand authority di mesin pencari. Lokal SEO. Pastikan PT Tomodo muncul di pencarian lokal ketika orang mencari dealer mobil di kota-kota besar, tempat perusahaan beroperasi. Daftar di Google My Business dan pastikan review pelanggan terkelola dengan baik dan membangun kepercayaan. Selanjutnya ada kampanye di media sosial. Platform utama Instagram, TikTok, Facebook. Memanfaatkan platform media sosial untuk kampanye visual yang menarik. Instagram dan TikTok sangat efektif untuk membangun engagement, terutama dengan konten video pendek yang bisa menjadi viral. Misalnya video yang menampilkan keunggulan Kijang Innova atau tantangan mobil listrik dapat menarik perhatian audiens muda. Lalu melakukan iklan berbayar seperti iklan di Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Menggunakan iklan berbayar yang ditargetkan untuk menjangkau calon konsumen. Gunakan segmentasi pasar yang tepat seperti demografi atau seperti usia, pekerjaan, dan lokasi. Dan minat dengan iklan berbayar brand awareness dapat meningkatkan secara cepat dan teratur. Lalu selanjutnya dapat melakukan kolaborasi dengan influencer dan content creators. Yang pertama, influencer marketing. Kerjasama dengan influencer atau vlogger otomotif dan lifestyle yang memiliki pengaruh di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Mereka dapat membuat ulasan, test drive, atau konten informatif tentang produk PT Tomodo yang dapat meningkatkan exposure brand dan kalangan audiens yang relevan. Lalu micro-influencer. Selain influencer besar, manfaatkan juga micro-influencer yang memiliki followers lebih dikit, tetapi dengan engagement yang tinggi, niche tertentu, misalnya keluarga muda atau penggemar mobil, mereka dapat memberikan dampak signifikan pada penjualan di segmen terkhusus. Selanjutnya ada content marketing dan video. Pembuatan video menarik. Video adalah media yang sangat kuat di digital marketing. PT Tomodo bisa membuat konten video yang menampilkan keunggulan-keunggulan dan fitur-fitur inovatif dan keseruan pengalaman terkendala dengan mobil PT Tomodo. Video bisa diposting di YouTube, Instagram, TikTok, dan media digital marketing lainnya. Lalu ada contoh konten video. Keunggulan Kijang Innova untuk keluarga besar. Kenapa mobil listrik bisa masa depan Indonesia? Lalu tutorial webinars. Membuat tutorial atau webinar tentang cara merawat mobil, tips membeli mobil keluarga, atau pentingnya beralih ke mobil listrik. Ini dapat membantu PT Tomodo membangun posisi sebagai ahli industri otomotif dan menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan konsumen.
Lalu yang terakhir ada konten dan giveaway. Kontes media sosial. PT Tomodo dapat mengadakan kontes atau giveaway di media sosial yang melibatkan audiens untuk berpartisipasi. Contohnya dengan berbagai pengalaman menggunakan mobil atau memberikan pendapat tentang kendaraan listrik. Kontes semacam ini bisa meningkatkan engagement dan memperluas jangkauan mereka secara organik. Lalu yang terakhir ada referral dan program. Membuat program referral di mana pelanggan yang merekomendasikan mobil PT Tomodo kepada teman atau keluarga mendapatkan intensif seperti diskon atau hadiah. Ini dapat memacu pertumbuhan pelanggan secara organik melalui word of mouth. Sekian penjelasan dari saya mengenai PT Tomodo Mobil Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.